mengalami gegar otak. Cesar Azpilicueta siap latihan bersama Chelsea. Chelsea langsung memberikan kabar terbaru sesaat setelah Azpilicueta keluar dari rumah sakit. Chelsea memastikan Azpilicueta sudah pulih dengan baik setelah kejadian horor pada akhir pekan yang lalu. Chelsea terkini mengkonfirmasi bahwa sang kapten mereka sudah memantau latihan terbaru dari bangku cadangan. Chelsea juga menambahkan bahwa Azpilicueta akan kembali latihan dalam waktu yang dekat ini. Leeds United punya manajer yang baru. Leeds United sudah punya manajer baru pengganti dari Jesse Marsch. Dia adalah mantan pelatih dari Watford, yakni Javi Gracia. Leeds United tidak spesifik menyebutkan kontrak dari Gracia, namun dikabarkan dia mendapatkan kontrak fleksibel. Kemungkinan besar Gracia lanjut atau tidak di musim depan tergantung dari hasil Leeds United pada musim ini. Mohamed Elneny lanjut di Arsenal sampai tahun 2024. Mohamed Elneny masih akan diandalkan oleh Arsenal sebab klub asal London Utara tersebut memperpanjang kontrak Elneny setahun ke depan. Meski bukan pilihan utama di musim ini, peran Elneny masih penting untuk tim karena pengalaman serta senioritas untuk membimbing para pemain muda. Arsenal kembali kedinginan. Gary Neville sebut Manchester City ceroboh. Arsenal kembali ke puncak klasemen setelah drama comeback di kandang Aston Villa. Sebenarnya kemenangan tersebut tidak cukup mengamankan Arsenal di puncak klasemen. Namun kegagalan dari Manchester City mengalahkan Nottingham Forest di hari yang sama membuat posisi Arsenal mulai kembali kedinginan dengan selisih 2 poin. Mantan pemain dari Manchester United yakni Gary Neville membeberkan bahwa Manchester City terlalu ceroboh di laga melawan Nottingham Forest tersebut. Timo Werner salahkan 2 figur yang mengakibatkan penampilannya melempem di Chelsea. Mantan striker Chelsea Timo Werner membeberkan faktor di saat performanya tidak begitu berjalan ketika mengenakan seragam The Blues Chelsea. Pemain timnas Jerman itu sebut Thomas Tuchel dan juga Romelu Lukaku adalah 2 masalah terbesarnya. Perlakuan Tuchel kepadanya kala itu membuatnya frustasi, yang menjelaskan sang pelatih tidak melihat kontribusi yang pernah ia buat, malah melupakan apa yang sudah ia persembahkan kepada Chelsea. Manchester United diklaim salah beli pemain. Keputusan Manchester United untuk memboyong Anthony dari Ajax dianggap sebagai sesuatu yang salah oleh Marco van Basten. Menurutnya Manchester United lebih tepat untuk bisa merekrut Mohamed Kudus dari Ajax. Harganya yang setinggi langit ternyata tidak menjamin kualitasnya juga selangit. Anthony sejauh ini baru mencetak 5 gol dari 23 penampilannya di semua kompetisi. Atas dasar inilah Van Basten menilai seharusnya Manchester United tidak menjatuhkan pilihan kepada Anthony, yang menilai Mohamed Kudus jauh lebih baik daripada Anthony. Ada peluang keluarga Glazer bertahan di Manchester United. Ada kemungkinan keluarga Glazer tetap menjadi pemilik Manchester United di masa depan. Itu setelah Elliott Management turut mendaftarkan diri untuk membeli saham klub. Jika penawaran dari Ratcliffe maupun Sir Jasmine tak ada yang cool, maka peluang Elliott untuk masuk ke dalam manajemen Manchester United kini terbuka lebar. Mereka dikabarkan siap membantu modernisasi Old Trafford dan membangun markas latihan klub yang baru. Manchester United bakal irit di bursa transfer musim panas. Manchester United rupanya tidak merencanakan belanja besar-besaran di musim panas nanti, sebab klub tidak mau melanggar aturan dari Financial Fair Play. Manchester United termasuk salah satu tim yang boros di bursa transfer musim panas kemarin. Untuk mendukung kinerja dari Erik ten Hag di musim perdananya, Manchester United mengeluarkan lebih dari 200 juta pound. Menurut sumber dari ESPN, Manchester United tidak akan belanja besar-besaran sekalipun ada pemilik klub yang baru. Alasannya adalah Manchester United tidak tampil di ajang Liga Champions musim ini, sehingga pemasukannya berkurang.
Ferran Torres lagi terpuruk sampai harus temui psikolog. Ferran Torres mengakui lagi dalam kondisi terpuruk saat ini. Torres kalah bersaing dari Rafinha dan juga Ousmane Dembele yang lebih banyak dipercaya sebagai trio penyerang bersama Robert Lewandowski. Rata-rata menit bermain Torres pun terbatas, tak sampai 40 menit per laga. Wajar jika Ferran Torres merasa frustasi sepanjang musim ini. Terlebih dia juga mengalami cedera kaki di sesi pramusim. Penyerang 22 tahun itu bahkan sampai harus menemui psikolog untuk bisa membantu menuntaskan kegelisahannya. Napoli kalahkan Eintracht Frankfurt. Napoli tampil tangguh dalam lawatan ke markas Eintracht Frankfurt dalam duel leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Partenopei membungkus kemenangan dengan skor akhir 2-0. Dua gol Napoli datang dari aksi Victor Osimhen dan juga Di Lorenzo. Kemenangan ini bakal menjadi modal berharga untuk Napoli untuk menyambut kunjungan dari Eintracht ke Italia dalam duel leg kedua Liga Champions 2 pekan mendatang. Liverpool dibantai Real Madrid. Liverpool hancur lebur di Anfield. Liverpool harus mengakui keunggulan Real Madrid dengan skor akhir 2-5 pada leg pertama. Liverpool sebenarnya unggul terlebih dahulu lewat 2 gol berkat Darwin Núñez dan juga Mo Salah. Namun 2 gol dari Vinicius Junior membuat Madrid menyamakan kedudukan. Dan pada babak kedua jauh lebih seru bagi Madrid, tetapi jadi petaka bagi sang tuan rumah Liverpool. Madrid mencetakkan 3 gol tambahan, masing-masing lewat sundulan Eder Militao dan 2 gol dari Karim Benzema. Kemenangan ini membuat Madrid selangkah menuju perempat final, dan Liverpool harus menang dengan margin 4 gol di leg kedua untuk bisa lolos. Dipermalukan Madrid, Jurgen Klopp sayangkan Liverpool tak mampu menjaga momentum. Liverpool babak belur pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions setelah dikalahkan oleh Real Madrid. Arsitek Bresciani Jurgen Klopp mengakui bahwa timnya tidak dapat menandingi tempo permainannya diusung oleh sang lawannya tersebut. Menurut Klopp, penampilan anak asuhannya setelah mencetakkan gol cepat di babak pertama membuat organisasi permainan sedikit berbeda. Ia menyesalkan anak asuhannya menurunkan tempo permainan dan Real Madrid mampu memaksimalkan kesempatan tersebut. Di hadapan Real Madrid, Alisson Becker cosplay jadi Loris Karius. Hal memalukan bagi kiper Liverpool saat bertemu dengan Real Madrid terulang kembali. Insiden blunder Loris Karius pada tahun 2018 yang lalu kini melanda Alisson Becker 5 tahun setelahnya. Pertandingan ini diwarnai 2 blunder masing-masing dari kiper. Kiper Real Madrid yakni Thibaut Courtois melakukan blunder yang berakibat gol kedua bagi Liverpool di menit ke-14. Kemudian kiper Liverpool yakni Alisson Becker juga ikut-ikutan melakukan blunder di menit ke-36. Blundernya itu membuat Real Madrid menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah sempat tertinggal 2 gol. Klopp pesimistis Liverpool bisa lolos ke perempat final Liga Champions. Liverpool kalah telak dari Real Madrid di kandang sendiri. The Reds pun sepertinya sulit untuk bisa lolos ke babak perempat final Liga Champions. Kebobolan 5 gol seperti ini pertama kalinya dirasakan oleh Liverpool di ajang Liga Champions, terutama di kandang sendiri pada partai kompetisi Eropa. Hasil yang memalukan karena Liverpool sejatinya punya peluang untuk bisa menang, tetapi kekalahan ini mau tidak mau sudah membuat Jurgen Klopp selaku manajer ragu soal peluang timnya melaju ke babak perempat final. Liverpool harus melawat ke Santiago Bernabeu pada tanggal 16 Maret mendatang dan menang dengan selisih 4 gol untuk bisa lolos. Mauricio Pochettino tolak pendekatan awal Chelsea untuk gantikan Graham Potter. Rencana Chelsea untuk menunjuk Mauricio Pochettino sebagai suksesor dari Graham Potter tampaknya sulit terwujud. Pochettino menolak pendekatan awal dari pihak Chelsea. Laporan Independen menjelaskan bahwa Chelsea sudah melakukan pendekatan kepada ex-manajer dari Tottenham Hotspur tersebut. Namun ternyata pendekatan ini ditolak oleh Pochettino. Sang manajer merasa ia belum siap untuk mengambil tantangan baru di Chelsea. Pochettino juga merasa Chelsea tidak memberikan kondisi-kondisi yang mendukungnya untuk menjadi manajer di sana.
Juventus bidik bek Monza sebagai suksesor dari Alessandro. Masa depan Alessandro bersama Juventus tampaknya tidak berlanjut di musim depan dengan kontrak sang pemain yang akan berakhir pada bulan Juni tidak diperpanjang. Bianconeri kini tertarik dengan bek kiri Monza yakni Carlos Augusto sebagai suksesor dari bek Brasil tersebut. Augusto telah menjadi salah satu pemain yang paling mengejutkan di Serie A musim ini. Total ia sudah mengemaskan 4 gol dan juga 3 assist dalam total 20 pertandingan di liga yang sudah dilalui bersama Monza. Bayern Munchen bakal adu kuat lawan PSG untuk datangkan Hakim Ziyech. Duel big match bakal tersaji dalam bursa transfer musim panas 2023 mendatang setelah Bayern Munchen dikabarkan bakal bersaing dengan PSG untuk bisa memboyong Hakim Ziyech. Hakim Ziyech sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa, ada AC Milan dan juga mantan klubnya yakni Ajax Amsterdam. Kemudian ia disebutkan masuk dalam bidikan PSG. Terbaru dilansir dari VHS, PSG dikabarkan bakal mendapatkan pesaing kelas kakap dalam perburuan Ziyech tersebut pada bursa transfer musim panas mendatang. Sebab kabarnya Bayern Munchen juga ikut mengincar servis sang pemain serba bisa tersebut. Arsenal siap tampung gelandang milik Manchester City. Fabrizio Romano melaporkan Arsenal sedang memantau gelandang Manchester City yakni Ilkay Gundogan yang akan meninggalkan Etihad pada akhir musim ini setelah diketahui kontraknya berakhir dengan The Citizen. Mason Mount semakin mendekat ke Liverpool. Dilansir dari The Athletic, Chelsea menangguhkan pembicaraan kontrak dengan Mason Mount, dan itu artinya sepertinya tidak ada khawatir apabila sang pemain bakal memilih pindah ke Liverpool pada bursa transfer musim panas mendatang. Marcus Rashford segera perpanjang kontrak yang baru. Dilansir oleh Fabrizio Romano, performa apik dari Marcus Rashford di musim ini sepertinya bakal berbuah perpanjangan kontrak. Kontrak Rashford saat ini sendiri baru akan berakhir pada musim panas 2024. Steven Gerrard bakal latih PSG gantikan Christophe Galtier. Steven Gerrard dilaporkan muncul sebagai nama kejutan untuk menggantikan posisi pelatih Christophe Galtier di PSG. Nasib Christophe Galtier kemudian disebut berada di ujung tanduk, yang dikabarkan bakal segera ditebak oleh PSG. Scottish Daily Express mengklaim bahwa legenda Liverpool yakni Steven Gerrard masuk sebagai salah satu yang dipertimbangkan PSG. Kabar ini tentu bisa dibilang mengejutkan, pasalnya karir Gerrard sebagai pelatih juga bisa disebut minim. Namun Daily Express mengatakan PSG melihatnya sebagai sosok profil yang tinggi yang dapat meningkatkan performa mereka di musim depan, karena diketahui mereka masih ingin memenangkan gelar Liga Champions yang sangat mereka inginkan. Marcelino Ferdinand absen di Piala Asia U20 2023. Marcelino Ferdinand dipastikan absen membela timnas Indonesia di ajang Piala Asia U20 sebab sang pemain harus membela KMS Kadense sampai akhir musim nanti. Indonesia dijadwalkan berangkat ke Uzbekistan pada tanggal 24 Februari mendatang dan Garuda masuk ke dalam grup A bersama Uzbekistan, Irak dan juga Suriah. Lawan pertama adalah Irak pada tanggal 1 Maret mendatang. Diketahui ex-pemain dari Persebaya Surabaya itu tidak dilepas oleh Dense yang lagi bermain di Divisi 2 Liga Belgia yang baru selesai pada tanggal 13 Mei mendatang.